Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas tentang fikih puasa. Hal-hal yang berkaitan dengan puasa sangat wajib kita ketahui, karena sebagai umat Islam, menjalankan puasa adalah kewajiban bagi kita semua, di mana ibadah puasa ini merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib kita kerjakan. Disimak baik-baik ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Pembahasan pertama tentang puasa dimulai dari mengenal pengertian puasa. Puasa secara bahasa memiliki arti al-imsaku yang artinya menahan. Sementara pengertian puasa secara istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, tentunya dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pengertian puasa. Dalil-dalil atau landasan-landasan tentang kewajiban puasa bersumber dari 3 hal. Yang pertama adalah Al-Quran, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Dan dalil kedua berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya, "Katakan padaku apa yang Allah wajibkan padaku tentang puasa." Beliau menjawab, "Puasa Ramadan." "Apakah ada lagi selain itu?" Beliau menjawab, "Tidak, kecuali puasa sunnah." Dalil yang ketiga dari ijma' atau kesepakatan para ulama. Syarat-syarat puasa terbagi menjadi 2, yaitu syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Syarat wajib puasa meliputi 3 hal. Yang pertama, harus muslim atau beragama Islam. Yang kedua, harus baligh atau cukup umur. Kemudian yang ketiga, harus berakal sehat. Sementara syarat sah puasa ada 4 poin. Yang pertama, muslim. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Dan yang keempat, puasa bukan di hari yang diharamkan oleh syariat Islam. Itulah syarat-syarat puasa yang harus kita ketahui. Ada 4 hukum puasa. Yang pertama, puasa yang hukumnya wajib. Di antaranya adalah puasa Ramadan.
puasa qadha atau mengganti, puasa nadar karena janji, dan puasa kafarah. Sementara puasa yang hukumnya sunnah diantaranya adalah puasa Daud, puasa pada tanggal 9 sampai 10 Muharram, puasa tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah, puasa 6 hari setelah Idul Fitri di bulan Syawal, dan puasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulan, puasa Senin Kemis, dan puasa di bulan Sya'ban. Sementara puasa yang hukumnya makruh adalah puasa hari Sabtu saja, kemudian puasa hari Ahad saja, puasa di tanggal 10 Muharram saja, puasa dalam keadaan perjalanan atau musafir, kemudian puasa Arafah buat yang melaksanakan ibadah haji, kemudian puasa bagi orang hamil atau menyusui, dan puasa bagi orang yang sedang sakit. Sementara puasa yang diharamkan adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal atau Idul Fitri, pada tanggal 10 dan 13 Dzulhijjah, Yaumut Tasyrik, kemudian puasa hanya hari Jumat, puasa sunnah hari Syak, kemudian wisol, puasa terus-menerus atau selamanya, dan puasa dalam keadaan haid dan nifas. Ada 4 hukum beribadah puasa. Yang pertama adalah puasa yang hukumnya wajib, yaitu puasa Ramadan, puasa qadha atau puasa yang mengganti, puasa nadar, puasa karena janji, dan puasa kafarah. Sementara puasa yang hukumnya sunnah meliputi puasa Daud, puasa tanggal 9 dan 10 Muharram, puasa tanggal 8, 9 Dzulhijjah, 6 hari di bulan Syawal, pada tanggal 13, 14 setiap bulan, dan pada Senin Kamis, dan puasa Sya'ban, puasa makruh, puasa khusus hari Sabtu dan Ahad, puasa pada tanggal 10, puasa dalam keadaan bepergian, dan puasa yang diharamkan adalah puasa pada 1 Syawal, 10, 13 Dzulhijjah, dan puasa pada hari Jumat saja, serta puasa-puasa yang telah tercantum sebagaimana berikut ini. Untuk penentuan awal bulan suci Ramadan melalui metode ru'yat atau melihat hilal. Hal ini berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mulailah kamu berpuasa dengan melihat bulan, dan mulailah kamu berlebaran dengan melihat bulan. Namun, bila metode ru'yat tidak berhasil melihat bulan atau hilal, maka genapilah bulan sebelumnya menjadi 30 hari, dan bisa juga menggunakan metode hisab atau perhitungan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sunnah-sunnah yang dapat dilaksanakan ketika kita berpuasa. Sunnah yang pertama adalah mengakhirkan sahur atau melaksanakan sahur menjelang waktu imsak. Misalkan 30 menit sebelum waktu imsak. Yang kedua, mempercepat iftar atau berbuka puasa. Diusahakan menjelang adzan maghrib kita sudah siap untuk berbuka puasa. Sunnah yang ketiga adalah tidak berbicara kotor. Kemudian sunnah yang keempat, memperbanyak membaca Al-Quran. Sunnah yang kelima adalah memperbanyak infak atau sedekah. Sunnah yang keenam adalah tidak bersyahwat mubah. Dan sunnah yang terakhir adalah memberi iftar atau berbuka kepada yang membutuhkan.
Dan pembahasan yang terakhir di fikih puasa ini kita akan membahas tentang hari-hari yang diharamkan untuk melaksanakan berpuasa. Hari yang pertama adalah Hari Raya Idul Fitri atau tanggal 1 Syawal. Hari yang kedua adalah Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian hari tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah atau dikenal dengan Hari Tasyrik. Kemudian diharamkan juga berpuasa pada hari Jumat saja. Dan hari yang terakhir adalah Hari Syak atau hari yang meragukan. Demikian pembahasan fikih puasa pada pertemuan kali ini. Semoga bisa memberi manfaat kepada kita semua. Sampai berjumpa pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.